Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini Rabu 21 Juni 2023, saya Pendeta Philip mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, di pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima, dengan tema menjadi harta kesayangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, kita akan menggali dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah perintah Tuhan kepada segenap bangsa Israel? Kalau kita melihat di ayat yang kelima-a, di situ dikatakan, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ini merupakan perintah Allah kepada umat Israel. Jadi perintahnya itu yang pertama, Allah menghendaki umat Israel untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman dalam konteks ini adalah segenap bangsa Israel mempersiapkan diri dalam kekudusan, karena pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Mendengarkan firman yang dimaksud adalah 10 perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian Tuhan. Latar belakang perjanjian ini adalah janji Allah kepada Abraham. Kalau kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ketiga, yang diteruskan turun-temurun kepada keturunan Yakub. Dasar perjanjian itu adalah Allah sendiri yang telah bertindak menebus bangsa Israel. Perjanjian Sinai bersifat anugerah sekaligus misioner. Bersifat anugerah karena Allah telah lebih dahulu menyatakan keselamatan kepada umatnya. Israel adalah milik Allah, seperti Tuhan kepada hambanya. Allah memiliki hak untuk menuntut ketaatan mutlak umat Israel. Namun Allah ternyata mau mengikat dirinya untuk terus mengayomi umat Israel, bahkan dengan menjanjikan berkat-berkat atas ketaatan mereka. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah berkat yang mereka terima? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika umat Israel dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian Tuhan, maka ada sebuah berkat
yang Tuhan berikan bagi umatnya, yaitu bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan berbicara tentang perlakuan khusus, istimewa dari Allah kepada bangsa Israel. Ibarat seseorang memiliki banyak harta, tentunya ada yang menjadi kesayangannya atau favoritnya. Demikian juga bangsa Israel menjadi harta favorit Allah, menjadi harta kesayangan bangsa Israel, memperoleh hak istimewa dibandingkan dengan suku-suku bangsa lainnya. Yang pertama ialah hak atas tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu yang kedua, hak sebagai umat pilihan Allah. Dan yang ketiga, hak atas kepandaian dan kecerdasan. Bapak Ibu Saudara sekalian ini berkati oleh Tuhan, ketika bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan tidak sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian Tuhan, maka hukuman Allah terjadi atas mereka. Kebenaran ini pun berlaku bagi kita semua, umat yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjiannya. Maka kita akan diberkati Tuhan. Dan jika tidak, maka sanksi pun akan dilayangkan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Dan kita siap untuk melakukannya. Maka dari itu marilah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada perjanjiannya. Maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan di pagi ini kepada semua orang yang kita temui, supaya mereka pun turut ambil bagian menjadi harta kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami supaya sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu dan berpegang teguh dalam setiap janji-janji-Mu, supaya kami senantiasa menjadi harta kesayangan milik Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami